sebelum Presiden atau pemerintah kita mengeluarkan kebijakan tentang PSBB seperti itu Pak, ada polemik di masyarakat bahwa akan ada tuntutan semacam itu dari masyarakat, walaupun tidak semua seperti itu ya Pak, ada wacana seperti itu tentang lockdown dan karantina wilayah. Ada yang meminta pemerintah pusat melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona, tapi ada juga yang mengatakan bahwa justru hal ini dapat menimbulkan kekacauan. Lalu muncul juga istilah karantina wilayah, kesannya beda dengan lockdown. Bagaimana Bapak melihat kontroversi ini dari perspektif hukum? Apakah ada Kepres atau PP yang dikeluarkan Presiden untuk menjawab hal ini? Ya, begini, kata lockdown itu sendiri penuh dengan masalah karena dia punya multi interpretasi. Ya, memang belakangan kita banyak menggunakan istilah asing untuk mempermudah dan berharap bahwa publik bisa memahami, tetapi saya pikir itu adalah satu kesalahan. Kata lockdown itu dalam bahasa Indonesia sulit untuk kita cari padanan katanya. Tetapi kalau kita lihat dari pemberitaan serta pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara, bahkan sampai presiden, lockdown itu disamakan dengan tidak boleh keluar rumah. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa ada 4 jenis kriteria yang diatur oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, kalau yang dimaksud dengan lockdown itu tidak boleh keluar rumah, maka artinya karantina rumah menurut hukum yang berlaku, gitu ya. Berarti yang bermasalah adalah satu rumah, bukan satu wilayah, atau kita katakan wilayah tersebut hanya sebatas satu rumah. Nah, jadi ada satu pemahaman yang agak keliru saya kira dengan penggunaan kata lockdown. Apakah yang dimaksud dengan lockdown artinya kita semua harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar untuk kebutuhan apapun kecuali kebutuhan yang sangat darurat? Apakah itu yang dimaksud? Saya pikir tidak. Nah, jadi kalau saya menyarankan agar tidak menggunakan kata lockdown. Lebih lanjut, penggunaan kata lockdown itu menjadi menyesatkan ketika disamakan dengan kata karantina wilayah. Nah, memang karantina wilayah diatur sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, tidak memberikan secara spesifik apakah yang dimaksud itu satu RT, RW, kelurahan, kecamatan, provinsi atau kota. Ya. Lalu kemudian apakah karantina wilayah itu pastinya dia lebih kecil skala wilayahnya dibandingkan dengan PSBB. Nah, maka yang pasti kalau yang dimaksud dengan lockdown adalah warga tidak boleh keluar dari rumah, memang itu akan memukul ekonomi secara dahsyat, begitu. Nah, apakah PSBB itu sama dengan lockdown? Menurut saya tidak bisa disamakan karena penekanannya berbeda. Dan kedua, apa yang diatur oleh undang-undang serta PP tidak sama dengan kata lockdown. Nah, jadi yang kita sedang hadapi sekarang adalah pemerintah berusaha untuk membuat PSBB secara lokal, dalam arti bahwa mungkin PSBB hanya di skala wilayah kota, kabupaten atau provinsi, tidak dari seluruh Sabang sampai Merauke. Berarti PSBB itu bisa terjadi di sejumlah wilayah di dalam Republik Indonesia. Tetapi apa kemudian konsekuensi dari PSBB? Si PP maupun si undang-undang tidak mengatakan dengan jelas. Jadi, yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita apakah yang terjadi bila mana Menteri Kesehatan kemudian menetapkan PSBB mungkin akan diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan. Oke, baik. Jadi kalau menurut Bapak sendiri dari perspektif Bapak sebagai pakar hukum begitu, jadi apakah keputusan pemerintah untuk mengeluarkan sejauh ini kebijakan tentang PSBB itu adalah langkah yang terbaik dibanding lockdown atau karantina wilayah seperti itu, Pak? Untuk bisa mengatakan apakah itu langkah terbaik atau tidak, tergantung pada data dan informasi yang ada. Nah, yang memiliki akses terhadap seluruh data dan informasi tentunya adalah Presiden. Jadi kita bisa melihat apakah itu tentu ada sejumlah pertimbangan hukum, pertimbangan ekonomi, pertimbangan politik yang membuat Presiden untuk mengambil keputusan mengenai PSBB. Nah, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah keputusan tersebut sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan oleh kita dalam menanggulangan
maksud saya adalah menanggulangi COVID-19. Ya, nah tentu itu perlu kita lihat lebih lanjut. Yang pasti apapun perincian kegiatan yang dilarang untuk sementara atau dibatasi untuk sementara dalam konteks PSBB, penanggulangan penyakit COVID-19 hanya dapat berhasil jika masyarakat berpartisipasi secara penuh dan kooperatif. Ya, baik. Saya sepakat sekali Pak dengan pernyataan Bapak di bagian terakhir bahwa penanggulangan COVID-19 ini hanya dapat berjalan dengan baik jika kerjasama yang aktif juga dari masyarakat. Kira-kira ada saran dari Bapak apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mensukseskan kerjasama gerakan bersama pemerintah maupun masyarakat untuk sama-sama bertanggung jawab menyelesaikan atau menanggulangi COVID-19 ini Pak? Mungkin ada saran dari Bapak Pak? Ya, yang pasti kita perlu untuk mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah. Memang ada satu permasalahan dengan himbauan ya. Secara hukum himbauan itu adalah saran. Berarti kalau si orang yang diberikan saran tidak mengikuti saran tersebut, sebetulnya tidak ada konsekuensi hukum. Mungkin ada konsekuensi kesehatan. Dalam hal ini misalnya bahwa karena saya tidak mengikuti saran dari pemerintah untuk bekerja, beribadah, dan belajar di rumah, saya tetap beraktivitas sebagaimana kondisi normal, saya bisa terinfeksi virus COVID-19. Itu akan menjadi sesuatu yang saya harus derita, begitu. Nah, untuk saat ini sulit untuk kita bisa mengatakan dengan pasti apakah yang akan terjadi. Pembatasan seperti apakah yang akan terjadi dengan berlakunya PSBB. Apakah pemerintah akan tetap dalam konteks memberikan himbauan, saran untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, atau akan ada konsekuensi hukum. Nah, tetapi mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa di awal minggu ini sempat ada kontroversi di mana Presiden mengindikasikan akan menerapkan darurat sipil dan PSBB. Nah, itu perlu dilihat dalam konteks yang proporsional. Yang dimaksud dengan darurat sipil sama sebetulnya dengan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang membedakan adalah bahwa dalam konteks darurat sipil yang dasar hukumnya adalah undang-undang dari zaman Orde Lama, yakni akan ada penguasa darurat sipil, pusat dan daerah. Untuk pusat adalah Presiden. Nah, atas nama darurat sipil tersebut, maka Presiden atau penguasa darurat sipil berhak untuk mengeluarkan segala peraturan yang dibutuhkan untuk tercapainya kondisi sehingga kedaruratan sipil bisa berakhir. Nah, kenapa ini menjadi kontroversi? Karena dikhawatirkan bahwa masyarakat akan terganggu kebebasannya. Nah, Presiden kemudian mengambil keputusan untuk menerapkan PSBB saja tanpa darurat sipil. Ada perbedaan signifikan di sini. Kalau kita melihat bahwa sebagaimana diberitakan, polisi menghimbau agar tidak berkerumun orang, agar tidak nongkrong, ngopi di restoran, di warung, lalu kemudian para remaja untuk tidak main game di ruko-ruko, ternyata mereka hanya diketawai gitu kan. Dan kemudian para aktivis menilai bahwa ini akan membelenggu hak politik dari melanggar HAM begitu ya. Nah, tanpa adanya darurat sipil, maka kritik seperti tersebut atau tidak diacukannya himbauan untuk bekerja, belajar, beraktivitas di rumah mungkin masih bisa terjadi, begitu. Nah, tetapi kalau darurat sipil ditetapkan oleh pemerintah atas nama keselamatan bersama, maka HAM dapat untuk sementara waktu loh ya, bukan untuk seterusnya. HAM dapat dibatasi terlebih dahulu. Misalnya, orang dapat disuruh tidak boleh berkumpul untuk tidak semakin merebaknya wabah COVID-19. Kenapa? Karena kita dalam kondisi darurat sipil, begitu ya. Nah, tetapi karena darurat sipil tidak jadi ditetapkan, saya tidak melihat ada satu dasar hukum yang kuat untuk aparatur negara, mereka yang ada di garda depan, untuk membubarkan atau untuk meminta warga kembali ke rumah masing-masing bila mana mereka berkumpul-kumpul.
Nah, sebetulnya itu yang membuat perbedaan yang signifikan. Darurat sipil akan memberikan kemudahan langkah taktis bagi pemerintah untuk bisa membatasi ruang gerak warga secara sementara. Sementara PSBB tidak memberikan kebebasan taktis tersebut kepada pemerintah. Hmm, baik Pak. Jadi setelah adanya Kepres Darurat Kesehatan dan PP Pembatasan Sosial Berskala Besar tadi Pak, jadi penerapan status darurat sipil ini tidak diperlukan lagi begitu ya Pak? Atau bagaimana Pak? Mohon maaf, boleh menjelaskan lebih ulang tadi Pak? Oke, darurat sipil tetap menjadi satu opsi meskipun sudah ada PSBB. Tetapi saya melihat begini, kita hanya bisa berandai-andai apa yang informasi yang diterima oleh Presiden dan apakah yang kemudian langkah lebih lanjut jika PSBB tidak berhasil. Tetapi untuk bisa menanggulangi COVID-19, darurat sipil tetap menjadi satu opsi yang dapat diambil oleh pemerintah bila mana PSBB tidak efektif untuk menanggulangi COVID-19. Oh, oke Pak, baik. Ya. Jadi kondisi yang bila mana PSBB ini tidak efektif untuk menanggulangi COVID, kondisi itulah yang menuntut diperlukannya penerapan Undang-Undang Darurat Sipil ya Pak ya? Ya, dalam porsi yang dibutuhkan untuk menanggulangi COVID-19. Betul. Ada saran dari Bapak apa yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang keputusan pemerintah ini begitu Pak, supaya karena kalau masing-masing bergerak dengan pemikiran sendiri pasti akan sangat kacau begitu ya Pak, padahal penanggulangan COVID-19 ini seperti yang Bapak sampaikan butuh kerjasama yang baik begitu Pak. Apakah ada hal-hal lain yang perlu diketahui di luar pertanyaan ini Pak, mungkin di luar kerangka ini? Yang perlu diketahui oleh kita bersama adalah tantangan COVID-19 adalah satu hal yang baru. Meskipun skenario untuk terjadinya wabah sudah diantisipasi oleh undang-undang, tetapi ternyata umat manusia tidak mengantisipasi bahwa di abad ke-21 ini akan ada satu wabah penyakit yang bersifat internasional, bersifat global, sehingga akan membuat ekonomi terpuruk, di saat yang bersamaan akan menjatuhkan demikian banyak korban. Nah, maka apapun yang diambil oleh pemerintah itu tidak akan memuaskan semua pihak. Bahwa ekonomi tidak bisa diselamatkan 100% tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat tidak dapat diutamakan dan diselamatkan 100% maksud saya tanpa mengorbankan ekonomi. Nah, pemerintah manapun di negara manapun saat ini tidak bisa mengambil keputusan yang pasti 100% sempurna dan memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan begitu ya. Nah, apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara? Kita bisa untuk berkontribusi menghentikan penyebaran COVID-19. Apa yang sudah disarankan oleh pemerintah untuk diam bekerja di rumah dan beribadah di rumah adalah satu hal yang minimal tetapi bisa memberikan dampak yang paling efektif bagi kita semua. Supaya kita tetap bisa sehat, kita bisa beraktivitas, tentu dengan kondisi yang darurat, tentu dengan kondisi yang tidak seperti biasa. Nah, memang banyak dari antara kita yang tidak terbiasa, ini adalah bahasa beradaptasi untuk hanya bisa tinggal di rumah. Bagi sebagian kecil dari kita yang memiliki rumah yang nyaman, itu adalah hal yang mungkin masih dapat ditolerir. Tapi bagi sebagian besar saudara-saudara kita yang tidak memiliki rumah yang nyaman, ini adalah satu hal yang luar biasa menyiksa. Nah, oleh karena itu kita bisa membantu pemerintah dan membantu diri kita sendiri dan membantu sesama kita jika kita hidup bersih, menjaga kesehatan, dan berusaha sedapat mungkin untuk menjaga jarak dari sesama kita agar tidak untuk saling menularkan virus COVID-19. Oke. Terima kasih Pak, itu pernyataan penutup yang sangat kuat sekali bahwa keputusan apapun yang diambil pemerintah mungkin tidak bisa 100% memuaskan semua masyarakat, seperti itu Pak. Tapi kita sebagai warga negara bisa terlibat, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dengan mengambil peran yang bisa kita lakukan seperti diam di rumah, menjaga kebersihan, menjaga jarak, maupun menjaga kesehatan kita. Termasuk juga menjaga sesama melalui inisiatif-inisiatif kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh banyak, seperti misalnya memberikan
sumbangan-sumbangan tertentu kepada mereka yang membutuhkan dan lain-lain. Ada satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah di luar daripada menanggulangi COVID-19 itu sendiri. Saya pikir begitu besar atensi masyarakat secara kesetiakawanan sosial untuk membantu satu sama lain. Tetapi dapat dibuat secara lebih efektif dengan cara begini. Pemerintah bisa membuka satu kanal saluran informasi, pusat informasi atau pusat data, di mana pusat informasi atau data ini berusaha untuk mempertemukan antara kebutuhan atau kekurangan alat medis atau sembako atau kebutuhan pokok dasar manusia dengan mereka yang memiliki kepedulian atau kemampuan untuk memenuhi hal tersebut, supaya jangan sampai bantuan itu menumpuk di satu titik tetapi titik lain tidak tertolong karena tidak terinformasikan dengan jelas, atau jangan hanya ada satu jenis bantuan. Misalnya sekarang kan yang sedang dibutuhkan adalah masker, APD dan lain sebagainya, tetapi ada juga sebagian dari kita yang kebutuhannya adalah kebutuhan hidup dasar, sebab mereka tidak bisa beraktivitas di luar karena mereka pendapatannya adalah hasil dari kerja harian. Nah, hal seperti itu saya pikir bisa juga dilakukan oleh pemerintah, mempertemukan antara kesetiakawanan sosial dengan kebutuhan dari masyarakat. Begitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif agar ekonomi tidak terlalu terpuruk, begitu. Baik Pak, terima kasih. Ide yang sangat menarik, karena kan selama ini sebenarnya Pak sudah banyak gerakan-gerakan dari secara mandiri dari masyarakat begitu ya Pak. Tapi kalau mungkin bisa lebih menyatu, mungkin akan lebih efektif dikoordinasikan bahasa tepatnya. Terima kasih Pak, itu menarik. PSBB ini dan informasi yang telah Bapak sampaikan tadi semoga menolong pendengar untuk mengetahui lebih dalam tentang apa sih sebenarnya tindakan pemerintah dan bagaimana kita sebagai warga negara boleh berperan untuk mendukung pemerintah untuk bisa segera mengurai COVID-19 ini. Terima kasih, semoga pembicaraan dengan Pak Yuwono Pusiyu kali ini boleh menjadi insight baru untuk setiap pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.